Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Mbah, warahmatullahi wabarakatuh. saya itu melihat orang-orang itu yang katanya indigo, indigo itu kayak gimana Mas Mbah sebenarnya Mbah? Jadi ya kita kan karena kita sebenarnya kan saya orang desa ya Mas. Ya, Mau nggak mau saya ini tetap menjawabnya dengan patokan supranatural kejawen. ya, Jadi saya waktu mendengar kata indigo ini juga kaget. ya. Ini model ilmu apa gitu loh. Setelah saya cari tahu dari beberapa orang kota-kota itu, ternyata indigo ini adalah sesuatu kelebihan yang mampu untuk melihat sesuatu yang goib gitu saja lah. Karena sesuatu yang goib itu banyak ranahnya. Contoh, ada satu indigo yang mampu melihat adanya penampakan jin dan sebagainya. Ya, Ada lagi nanti terbagi indigo yang hanya mampu melihat masa yang sudah terjadi yang dilakukan oleh seseorang. Ada seperti itu ranahnya ternyata. Dan yang ketiga kalinya indigo yang kesebalikannya dari apa yang saya bilang tadi, mampu melihat sesuatu yang akan terjadi. jadi maksudnya bisa mengubah takdir gitu Mbah? Tidak, Melihat takdir gitu atau gimana? bukan. Kalau takdir berarti kita bicara kepada seseorang, takdirnya akan terjadi seperti apa. Cuma mampu melihat sesuatu yang akan terjadi, khususnya ke alam. Contoh yang akan terjadi seperti ini. Besok itu akan ada terjadi banjir gede semua. Dia tahu. Ternyata keranah-keranahnya lainnya seperti ini. Terus dari ketiga ini, waktu saya cari informasinya di orang-orang intelek itu, saya kan orang desa kan. Ya, Ternyata saya tanya indigo tuh, oh keranahnya itu. Ternyata ini ilmu yang dulu, cuman dibungkus supaya lebih mudah dimengerti, karena sekarang kan teknologi sudah maju Mas. ya. Jadi kata inteleknya mungkin indigo lah. Karena saya berpatokan pada kejawen, berarti ya itu yang dinamakan yang namanya ngerti sadurunge winara. Jadi tahu sesuatu sebelum hal itu terjadi. Di kosakata. Jadi sebenarnya dari dulu memang sudah ada gitu ya Mbak, maksudnya indigo itu. Iya, mungkin sebelum mbahnya ada sudah ada. Oh, jadi bukan hal-hal yang baru-baru ini aja ya Baru-baru itu katanya, katanya, kosakatanya. katanya. Indigo itu baru. Cuman untuk pendasarannya dulu, ternyata setelah kita simak orang indigo itu orang seperti apa sih Ya, yang dimaksud. ya. ABC ini keranahnya sudah ada sejak nenek moyang dulu yang dikatakan ngerti sadurunge winara. Pembagiannya pun sama seperti itu. Makanya mohon maaf, indigo tuh ada apa enggak Mas? Kita kan sudah nggak membicarakan, mohon maaf, Anda berdasarkan indigo. Ya, Berarti saya tidak menggunakan kata ngerti sadurunge winara. ya. Indigo ada enggak sih? Ya ada. Ada. Kalau Anda bertanya indigo itu ada enggak? Ada. Cuman di saat Anda bertanya si A itu indigo enggak? Bentar dulu. Begini Mas penjelasannya. Satu indigo yang mampu melihat sosok gaib. Kalau seorang ini dikatakan indigo langsung bilang itu pocong, itu genderuwo, itu kuntilanak, ini ABC, dia langsung menamai apa yang dilihat. Berarti mohon maaf, diragukan indigonya. Oh, jadi kalau melihat sesuatu yang apa itu makhluk gaib, makhluk halus gitu malah diragukan ya keindigoannya itu. Tunggu dulu, jangan salah paham apa yang saya katakan. Gimana? Maksud saya melihat sosok seumpama ya Mas. Ya, Terus dia langsung telak bilang genderuwo. Kalau jenis genderuwo berarti yang dialokasikan ini mungkin wujudnya besar, hitam, gede, gini-gini. ya, Kalau dia sudah bilang pocong, oh berarti putih lompat-lompat. ya. Kalau dia bilang kuntilanak, oh berarti perempuan gini-gini. Berarti dia menggambarkan suatu objek mutlak. Tapi kalau dia berkata seperti ini saya sepertinya merasakan hal ganjil yang ada di sini.
Tapi itu apa saya kurang tahu. Tapi saya merasakan sesuatu yang aneh di daerah sini. Nah, mari berdoa sama-sama supaya sesuatu yang ganjil ini bisa diungkap. Semoga, karena mohon maaf kalau orang Kejawen bilangnya, semoga Sang Pencipta ini membukakan tabirnya supaya mudah kita telusuri. Seumpama Iya. itu indigonya is okay. Iya. Oh, Kerana indigonya iya, masuk. iya, iya. Jadi, Tapi kalau dia sudah menyebutkan objek, Mm-mm. ini di sini saya merasakan suatu getaran, ini genderuwo ini. Langsung seperti itu. Berarti itu akan berhubungan dengan feeling dan firasat yang kuat ya, Mbak. Nah, sebenarnya kalau firasat semua orang pasti punya firasat. Cuman yang membedakan masalah firasat itu firasat yang kuat dan firasat yang lemah. Contoh, firasat, kita bahas firasat. Seorang ibu dan anak. Biasanya seorang ibu ini mempunyai firasat kuat dengan anaknya. Contoh, ada hal seperti ini. Anakku, jangan kau pergi dulu. Lah kenapa, Bu? Aku punya firasat tidak baik. Dia berkata punya firasat tidak baik dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak ini. Gitu loh Mas, bukan ibu ini bilang, "Nak, jangan pergi dulu, nanti kamu akan ditabrak loh. Nak, jangan pergi dulu, nanti kamu akan dijambret orang loh. Nak, jangan pergi dulu, nanti kamu dibacok orang loh." Dia kan tidak menyebutkan objek seperti ini. Mutlak. Iya. Suatu kejadian yang memang sudah akan terjadi. Iya. Tapi dia cuma mengatakan, "Nak, jangan pergi dulu karena hati ibu belum tenang. Ibu punya firasat tidak baik. Kalau engkau mau pergi, besoklah setelah hati ibu ini tenang atau hati ibu ini terasa tentram." Ini firasat. Dan mungkin yang akan terjadi seperti ini. Di saat anak ini memang, "Dahlah Bu, firasat apa, yang penting sehat-sehat aja, ibu jaga diri gini." Anak ini keluar dari rumah, ternyata di jalan terjadi kecelakaan, ternyata di jalan terjadi perampokan, ternyata di jalan dia jadi intil musuhnya, akhirnya ditusuk. Kan begitu. Iya. Jadi sesuatu hal yang buruk terjadi pada anak ini. Bisa jadi ibunya itu malah berada di fase indigo gitu ya, Mbah, malah untuk anaknya itu. Kalau jadi ini Mas, kita pisahkan. Kalau ibunya ini berada di fase indigo apa enggak? Enggak Mas. Enggak. Belum ada di fase ini. Karena kata indigo, ngerti sadurunge winarah dulunya ya. Sekarang terkikis terbungkus indigo ini tadi. Indigo ini keseluruhan gitu loh Mas. Maksudnya begini. Dalam di suatu tempat, dia itu mampu mempunyai firasat yang kuat. Akan sesuatu yang, mohon maaf, seseorang yang firasatnya yang kurang kuat ini tadi tidak mampu merasakan apa yang dirasakan orang indigo. Tapi seorang ibu yang saya ceritakan kisah ini, dia cuman seseorang yang lekat dengan dia. Contoh anaknya. Tapi di saat orang lain, tetangganya, mohon maaf, dia firasat dia tidak sekuat ini. Bisa dipahami enggak? Bisa ngerti. Logikanya bisa dipahami ya. Iya. Jadi seorang indigo, karena indigo dimanapun tempat, dimanapun dia berada, dimanapun dia berhadapan dengan siapapun, dia firasatnya tinggi, firasatnya kuat dengan apa yang di hadapan dia, apa yang ada selingkupnya dia. Tapi seorang ibu yang saya ceritakan ini tadi bukan karena indigo, tidak termasuk indigo. Karena apa? Dia kuatnya ke orang yang terdekat dengan dia, orang yang paling dia sayang, semua anaknya. Tapi saat ibu ini saya ambil, saya taruh di suatu masyarakat, tetangganya atau di suatu perkampungan lain, ini firasat dia akan beda. Jadi ini kuatnya adalah kita larinya ke kerana ikatan batin yang diberi Tuhan antara seorang ibu dan anak. Ini larinya tetap firasat. Tapi ingat, tadi seorang ibu tidak mengatakan jangan pergi dulu nak, nanti kamu akan dijambret. Enggak. Firasat enggak seperti itu. Nah, ini beda loh Mas. Beda. Nanti kalau seperti itu ranahnya akan ke halu mungkin ya, Pak. Halusinasi, makanya indigo atau enggak usah indigo lah. Saya bicara jauhnya, seumpamanya ngerti sadurunge winarah. Bisa dikatakan halusinasi apa enggak? Sebenarnya ngerti sadurunge winarah, terus terkikis, sekarang sudah milenial menjadi indigo mungkin. Ini halusinasi apa enggak? Kita lihat orangnya dulu.
kita lihat orangnya dulu mas. Di saat kita mengatakan sama si A ini anak indigo nih, kita lihat ini orang halu atau memang orang mempunyai firasat kuat. Kita lihat dulu. Tapi di saat mohon maaf bisa halu nggak bisa. Makanya tergantung siapa yang berdefinisi kata indigo ini. Oh iya. Bisa paham nggak? Maksud. Jadi memang indigo dan firasat yang kuat ini dua hal yang berbeda ya Mbak ya. Jadi untuk menjadi seorang indigo harus mempunyai firasat yang kuat. Ya. Intinya gitu. Akhirnya menjadi seorang yang dikatakan indigo. Kalau ke Jawa kita orang punya firasat kuat, akhirnya larinya ke ngerti sadurunge wi arah. Jadi unsur untuk mendapatkan posisi indigo harus punya firasat yang kuat. Kan begitu loh, firasat yang kuat. Tapi mohon maaf, kalau terlalu kuat akhirnya menyebutkan suatu objek gendruwo ini, pocong ini langsung telak tanpa mohon maaf, tanpa ada ending atau time untuk membuktikan ini firasat apa. Ini perlu kita ragukan keindigoannya. Oh, jadi berarti kalau begitu di atas firasat yang kuat itu ada fase lagi, kalau nggak halu ya indigo itu gitu ya. Ya kalau tidak ya mohon maaf, kata halu berarti kalau dia nggak hanya. Jadi gini mas, kadang seseorang itu hanya mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang dia bayangkan di situ. Ini kita larinya ke kerana halu. Iya. Gitu loh mas, karena menurut dia aja gitu loh mas. Paham nggak ya saya maksud? Iya maksud. Jadi paham. gini, saya sekarang bilang saya indigo. Ya oke. Saya seorang indigo. Lalu Anda minta pembuktian pada saya. Ini tempat angker nih sama mas. Langsung saya bilang, tek. Mohon maaf di sini saya merasakan suatu energi yang aneh. Beda dengan energi waktu saya di sana. Ini ada sosok genderuwo, wah tinggi sekali, wah hitam. Oh, ini mau nginjak saya. Oh, ini yang saya katakan ini adalah apa yang saya bayangkan. Oh, iya maksud. Paham. Jadi saya berbicara seperti apa yang saya bayangkan di sini. Itu loh, Mas. Indigo yang sebenarnya bukan seperti itu. Tadi indigo seperti ini. Saya indigo, oke? Ini tempat angker. Lalu ada apa di sini? Kita telusuri. Lalu saya seperti ini. Oh, ini ada sesuatu, saya merasakan hal aneh daripada tempat sebelumnya di sini. Tapi ini sesuatu apa? Mohon maaf, saya belum mampu mengungkapnya. Iya. Tapi yang jelas untuk tahu ini apa, kita coba untuk dia itu yang dimaksud energi ini, untuk menimbulkan energinya ke kita dengan cara banyak. Energi dia contoh dengan cara, mohon maaf, kalau kita seumpama di posisi Islam ya mas, seumpama kita menggunakan ya mungkin ayat-ayat tertentu supaya kerana ini menjadi lebih kuat. Contoh, banyak orang yang berpikir kalau jin, setan atau apa ini akan mohon maaf, akan takut atau panas atau bagaimana mendengarkan ayat kursi seumpama. Nah, kita coba memberi energi gitu mas. Jadi nanti pembuktian bahwa di situ energi yang dikatakan itu tadi itu akan terungkap bukan hanya untuk satu orang, tapi orang yang mengikuti ini tadi akan mampu merasakan bentrokan energi ini tadi. Akhirnya percaya, oh iya. Itu loh mas. Paham ya saya maksud? Jadi bagaimana cara untuk agar ini terbukti di sini benar-benar ada suatu energi lain atau makhluk lain? Kita bentur. Jadi bikinlah suasana seperti itu dengan dia energi negatif, kita energi positifnya. Kalau yang mau maaf, saya mau Islam berarti dengan ayat-ayat tertentu. Tapi kalau dari kerana Jawa, supranatural Jawa, kita memancing, menyan sama, dupa sama, dengan perkataan, wei siro, sopo ingsun ingkang mriki, tak suwun ajung bedula. Lah ini suatu pancingan. Gitu loh mas. Lah nanti seumpama ini semakin kita, kalau Jawa mohon maaf, heneng masuk tek, yang merasakan bukan hanya saya yang ngomong bla 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 ini, orang yang mengikuti yang mengikuti akan merasakan
bentrokan ini. Entah mohon maaf ya Mas, Iya. senggolan, Iya, iya, iya. berpapasan, ditiup dan segala macam. Nah, jadi mohon maaf, simak kembali, logika kembali. Kalau sulit mencerna, yang namanya ilmu kan sulit dicerna ya Mas. Iya. Ditulis satu persatu terus disimak lagi, tek. Ini sebenarnya yang bisa supranatural yang dilogikakan. Oke. Saya sekali lagi membahas ilmu sekuat apapun, sebesar apapun, sehebat apapun bisa dilogikakan. Yang tidak bisa dilogika hanya Tuhan. Dah, intinya gitu Mas. Oke Mbah, terima kasih Mbah penjelasan Sama Mas. tentang indigo. Jadi saya sudah mulai mengerti dan memahami bedanya indigo dan halusinasi. Ya. Oke, terima kasih Mbah. Sampai jumpa di video berikutnya Mbah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.